Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kristina Nirmayanti, NIM 15119012, Program Studi Pendidikan Kimia semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang alkilasi senyawa obat aromatik. Di sini saya mengambil senyawa obatnya itu obat ketoprofen. Mekanisme reaksi yang pertama yaitu metil bromida dikatalis dengan AlBr3. Antara C dengan Br, keelektronegatifan yang paling kuat adalah Br, sehingga pemutusannya itu menuju ke Br, dan Br ini menjadi negatif dan C menjadi Ca3 positif. Kemudian pada AlBr3, antara Al dengan Br, keelektronegatifan yang paling kuat adalah Br, sehingga elektronnya itu cenderung ke Br, dan Br ini menjadi parsial negatif dan Al ini menjadi parsial positif. Begitupun juga dengan kedua Br yang ini. Kemudian Br min berikatan dengan Al plus menghasilkan AlBr4 min. Kemudian sisanya itu CH3, dan CH3 plus ini yang akan digunakan sebagai elektrofilik untuk direaksikan dengan senyawa obat ketoprofen. Kemudian mekanisme reaksi yang keduanya itu senyawa ketoprofen ini direaksikan dengan elektrofilik, yaitu elektrofiliknya itu CH3 plus. Kemudian yang pertama kita analisis dari senyawa aromatik ini. Kita ketahui bahwa ini merupakan senyawa aromatik karena memiliki orbital p yang kosong, kemudian 3 ikatan pi dan 6 elektron, dan strukturnya itu lingkar. Kemudian yang pertama kita perhatikan dari fragmen molekul yang ini. Antara O dengan H, keelektronegatifan yang paling kuat adalah O, sehingga pemutusannya itu menuju ke O menjadi min dan H menjadi positif. Dan di O ini juga terdapat 2 pasang elektron bebas, sehingga terjadi peningkatan jumlah elektron. Terjadi peningkatan jumlah elektron menyebabkan elektronnya itu tolak menolak, dan tolak menolak elektronnya terpolarisasi ke C. Kemudian pada C ini terdapat ikatan rangkap dengan O, dan di sini terjadi pemutusan antara C dengan O, di mana C dengan O itu keelektronegatifan yang paling kuat adalah O, dan O menjadi negatif dan C menjadi positif. Dan di sini elektronnya itu tertahan atau terperangkap di C. Kemudian kita perhatikan di bagian yang ini, misalkan elektron dari CH3 ini menuju ke C, menyebabkan di C ini terjadi peningkatan jumlah elektron. Terjadi peningkatan jumlah elektron menyebabkan elektronnya itu tolak menolak, dan tolak menolaknya itu akan terpolarisasi ke C nomor 1 atau C inti aromatik, sehingga di C nomor 1 ini terjadi peningkatan jumlah elektron. Terjadi peningkatan jumlah elektron menyebabkan elektronnya itu terpolarisasi ke C nomor 2, ke C nomor 6, dan ke C nomor 4. Jadi di C nomor 2, 4, dan 6 itu menjadi parsial negatif. Kemudian kita perhatikan di bagian yang ini. Antara C dengan O, di sini terdapat ikatan rangkap. Elektronegatifan yang paling kuat yaitu O, sehingga O menjadi negatif dan C menjadi positif. Di sini antar C dengan C itu tolak menolak, sehingga elektronnya itu akan ditarik keluar, menyebabkan elektron yang tersebar itu menjadi parsial positif ke C nomor 2, ke C nomor 4, dan ke C nomor 6 itu menjadi parsial positif. Kemudian kita perhatikan di bagian yang ini. Di sini C dengan C juga terjadi tolak menolak elektron ikatannya, dan terpolarisasi ke C nomor 2 aksen, ke C nomor 6 aksen, dan ke C nomor 4 aksen, menyebabkan C nomor 2 aksen, 4 aksen, dan 6 aksen itu parsial positif. Jadi efek steering atau hambatan ruang yang
paling kecil untuk memungkinkan elektrofilik ini menyerang, yaitu di C nomor 5, sehingga CH3 positif ini akan menyerang di C nomor 5, sehingga di C nomor 5 itu akan berikatan sementara dengan CH3+. Kemudian elektron di C nomor 5 ini akan cenderung ke CH3 positif, sehingga CH3 ini akan menjadi parsial negatif dan C nomor 5 menjadi parsial positif. Pada saat C nomor 5 parsial positif akan mempengaruhi ikatan pi antara C nomor 5 dengan 6, di mana pemutusannya itu menuju ke C nomor 5 dan C nomor 5 menjadi negatif dan C nomor 6 menjadi positif. Pada saat C nomor 6 positif akan mempengaruhi ikatan antara C nomor 6 dengan C nomor 1, di mana elektron ikatannya itu cenderung ke C nomor 6, sehingga C nomor 6 ini menjadi parsial negatif dan C nomor 1 menjadi parsial positif. Pada saat C nomor 1 parsial positif akan mempengaruhi ikatan antara C nomor 1 dengan C nomor 2, di mana di sini elektron ikatan pi-nya itu putus ke C nomor 1, sehingga C nomor 1 menjadi negatif dan C nomor 2 menjadi positif. Kemudian C nomor 1 yang negatif akan berinteraksi dengan C nomor 6 yang positif membentuk ikatan pi baru. Kemudian pada saat C nomor 2 positif parsial positif akan mempengaruhi ikatan antara C nomor 2 dengan C nomor 3, di mana elektronnya itu cenderung ke C nomor 2 dan C nomor 2 menjadi parsial negatif dan C nomor 3 menjadi parsial positif. Pada saat C nomor 3 parsial positif akan mempengaruhi ikatan pi antara C nomor 3 dengan C nomor 4, di mana pemutusannya itu menuju ke C nomor 3 dan C nomor 3 menjadi negatif dan C nomor 4 menjadi positif. Kemudian C nomor 3 yang negatif akan berinteraksi dengan C nomor 2 yang positif membentuk ikatan pi baru yang ini. Pada saat C nomor 4 positif akan mempengaruhi ikatan antara C nomor 4 dengan C nomor 5, di mana elektronnya itu cenderung ke C nomor 4, sehingga C nomor 4 menjadi parsial negatif dan C nomor 5 menjadi parsial positif. Kemudian pada C nomor 5 ini terdapat ikatan dengan H, kemudian C dengan C. Antara C dengan H, elektronegatifan yang paling kuat adalah C, sehingga pemutusannya itu menuju ke C dan C ini menjadi negatif dan H ini menjadi positif. Kemudian C nomor 4 yang positif akan berinteraksi dengan C nomor 5 yang negatif membentuk ikatan pi baru. Kemudian H positif ini akan berikatan dengan Br- menghasilkan HBr. Kemudian sisanya yaitu AlBr3. Jadi senyawa yang dihasilkan yaitu 3-metil ketoprofen. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang senyawa asotase aromatik, dan contohnya itu asotase ortoetil anilin dengan NaNO2 dan HCl dalam pelarut H2O. Mekanisme reaksi yang pertama yaitu kita reaksikan NaNO2 dengan H2O. Di sini antara Na dengan O, elektronegatifan yang paling kuat adalah O, sehingga pemutusannya menuju ke O. O menjadi negatif dan Na menjadi positif. Kemudian di sini antara N dengan O, antara N dengan O, elektronegatifan yang paling kuat adalah O, sehingga pemutusannya menuju ke O. O menjadi negatif dan N menjadi positif. Kemudian di sini antara H dengan O, elektronegatifan yang paling kuat adalah O, sehingga pemutusan yang menuju ke O, dan O ini menjadi OH- dan H menjadi
H+. Kemudian Na+ ini akan berikatan dengan OH- menghasilkan NaOH. Kemudian H positif ini akan berikatan dengan O, hasilnya yaitu ini. Kemudian mekanisme reaksi yang kedua yaitu hasil dari senyawa ini akan direaksikan dengan HCl. Antara H dengan Cl, keelektronegatifan yang paling kuat adalah Cl, sehingga pemutusannya menuju ke Cl. Cl menjadi Cl- dan H menjadi H+. Kemudian H+ ini akan berikatan dengan O- menghasilkan OH. Kemudian OH N+ ini sisanya itu dari sini. Kemudian ditambah NaOH dan Cl-. NaOH ini dari sini dan Cl- ini yaitu dari Cl- yang ini yaitu dari sini. Kemudian mekanisme reaksi yang ketiga yaitu senyawa ortoetilanilin direaksikan dengan yang ini, yaitu ini. Kemudian antara N dengan H, keelektronegatifan yang paling kuat adalah N, sehingga pemutusannya menuju ke N, dan N menjadi negatif dan H menjadi positif. Kemudian N dengan H ini sama, yaitu keelektronegatifan yang paling kuat adalah N, sehingga pemutusannya menuju ke N menjadi negatif dan H menjadi positif. Kemudian pada bagian yang ini antara OH dengan N, keelektronegatifan yang paling kuat adalah O, sehingga pemutusannya menuju ke O. O menjadi OH- dan N menjadi N+. Kemudian di sini juga antara N dengan OH, keelektronegatifan yang paling kuat adalah O, sehingga pemutusannya menuju ke O. O menjadi OH- dan N menjadi N+. Nah, di sini N+- nya itu tambah 2. Selanjutnya H+ yang ini berikatan dengan OH menghasilkan H2O. Kemudian H+ yang ini juga berikatan dengan OH menghasilkan H2O. Jadi yang dihasilkan yaitu 2 molekul H2O. Selanjutnya N-2 akan berikatan dengan N+3 sehingga menghasilkan N berikatan rangkap dengan N+. Ketat. Kemudian ditambah dengan 2H2O dan NaOH dan juga Cl-. Dan ini merupakan elektrofilik yang akan kita gunakan untuk direaksikan dengan senyawa asam salisilat. Kemudian kita analisis senyawa asam salisilat ini. Antara O dengan H, keelektronegatifan yang paling kuat adalah O, sehingga pemutusannya menuju ke O. O menjadi negatif dan H menjadi positif. Kemudian di O ini terdapat 2 pasang jumlah elektron, sehingga di O terjadi peningkatan jumlah elektron. Peningkatan jumlah elektron menyebabkan elektronnya itu tolak menolak dan tolak menolak elektronnya terpolarisasi ke C nomor 1, ke C nomor 6, dan ke C nomor 2, kemudian ke C nomor 4. Kemudian selanjutnya dari bagian yang ini, antara O dengan H, keelektronegatifan yang paling kuat adalah O, sehingga pemutusannya menuju ke O. O menjadi negatif dan H menjadi positif. Ditambah lagi di O terdapat 2 pasang jumlah elektron, sehingga elektronnya itu meningkat. Ketika elektronnya meningkat menyebabkan elektronnya itu tolak menolak dan terpolarisasi ke C. Kemudian di C ini terdapat ikatan rangkap antara C dengan O, di mana pemutusannya menuju ke O. O menjadi O- dan C menjadi C+. Kemudian di sini terjadi elektronnya itu tertahan atau terperangkap, menyebab C yang dari inti aromatik ini tak ditarik keluar dan terpolarisasi atau elektronnya itu menyebar membentuk parsial positif ke C nomor 1, ke C nomor 3, dan ke C nomor 5. Jadi kemungkinan
Dari hambatan efek stirringnya itu kemungkinan elektrofilik yang masuk itu di C nomor 4, sehingga elektrofiliknya itu masuk atau proses penyerangannya di C nomor 4, sehingga di C nomor 4 ini terdapat ikatan sementara antara C dengan N. Kemudian antara C dengan N, keelektronegatifan yang paling kuat yaitu N, sehingga elektronnya itu cenderung ke N. N menjadi parsial negatif dan C menjadi parsial positif. Pada saat C nomor 4 parsial positif akan mempengaruhi ikatan pi antara C nomor 4 dengan C nomor 2, di mana pemutusannya itu menuju ke C nomor 4, di mana elektronnya itu bukan elektron maksudnya, di mana C nomor 4 dengan C nomor 5 itu pemutusannya menuju ke C nomor 4, dan C nomor 4 menjadi negatif dan C nomor 5 menjadi positif. Pada saat C nomor 5 positif akan mempengaruhi ikatan antara C nomor 5 dengan C nomor 6. C nomor 6 negatif berikatan dengan C nomor 5 positif membentuk ikatan pi baru. Kemudian pada saat C nomor 1 positif akan mempengaruhi ikatan antara C nomor 1 dengan 2, di mana elektronnya itu cenderung ke C nomor 1, sehingga C nomor 1 menjadi parsial negatif dan C nomor 2 menjadi parsial positif. Pada saat C nomor 2 parsial positif akan mempengaruhi ikatan pi antara C nomor 2 dengan nomor 3, di mana pemutusannya itu menuju ke C nomor 2 dan C nomor 2 menjadi negatif dan C nomor 3 menjadi positif. Kemudian C nomor 2 yang negatif akan berinteraksi dengan C nomor 1 yang positif membentuk atau menghasilkan ikatan pi baru. Pada saat C nomor 3 positif akan mempengaruhi ikatan antara C nomor 3 dengan C nomor 4, di mana elektronnya itu cenderung ke C nomor 3, sehingga C nomor 3 menjadi parsial negatif dan C nomor 4 menjadi parsial positif. Kemudian pada C nomor 4 ini berikatan dengan H, di mana antara C dengan H keelektronegatifan yang paling kuat adalah C, sehingga pemutusannya menuju ke C menjadi negatif dan H menjadi positif. Kemudian C nomor 4 yang negatif akan berinteraksi dengan C nomor 3 yang positif membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya antara Na dengan OH. Elektronegatifan yang paling kuat adalah O, sehingga pemutusannya menuju ke O. O menjadi OH- dan Na menjadi Na+. Kemudian antara OH- ini berikatan dengan H+ menghasilkan H2O. Jadi molekul H2O yang dihasilkan itu ada 3. Kemudian antara Na+ berikatan dengan Cl- menghasilkan NaCl. Jadi senyawa yang dihasilkannya itu asam 4-ujo asotoludin salisilat. Sekian dan terima kasih.